wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dina Jordan. Hai para auto konsep, salam David. Oke, sebelumnya ini kan setelah Lebaran kita review perdana setelah libur Lebaran. Jadi minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini adalah hari pertama kita review. Sebenarnya info unit ini masuk dari kemarin-kemarin, cuman hari ini kita baru dapat. Ini ada ST100 atau Carry 10. Ini kebetulan tahunnya 97. Kalau untuk platnya adalah plat R. Ini R-nya Purbalingga. Kebetulan pajaknya ini bulan 8. Kalau untuk pajaknya sendiri per tahun itu berkisar 600.000. Tapi untuk unit ini kan kemarin udah habis ganti plat putih. Jadi ada biaya tambahan STNK dan lain-lain. Ini ketepunya 900. Kalau untuk pajak aja sekitar 600.000. Murah banget lah. Tahun 97 gitu. Jadi hari ini memang kita cek unit Carry 10 atau Carry 1000. Kebetulan lokasinya nggak jauh, masih di kisaran Purbalingga aja. Asli warnanya ini abu-abu metalik. Nah, ini kita pilih di STNK ini abu-abu metalik. Kalau dilihat secara bodi sih ini masih rapi ya. Nah, kalau dari bodinya ini masih rapi, velgnya juga ganteng, pakai velg ring 13. Jadi ya ini memang enaknya dilihat mobil-mobil kayak gini pakai velg ring 13 dan lebarnya cukup 6 in. Nggak usah pakai yang 6,5-7 in, itu terlalu melebar malah jadi kurang bagus. Gitu ya. Kalau tahun-tahun 90 seperti ini kan ini masih karoseri ya. Nah, ini kebetulan karoserinya tugas kita. Nah, tugas kita pun seperti ini, jadi ini mirip-mirip kayak punyanya Adi Putro. Nah, kalau Adi Putro kan ngapsul seperti ini. Nah, untuk unitnya masih cukup rapi, tapi kita perlu cek. Ini kalau unitnya sebenarnya ini masih dapatnya ini dari tangan pertama dari baru. Gitu. Oh, ini ya? Ya, jadi ini unit dapat dari tangan pertama, kilometernya itu masih 33.000 kilometer. Ini mobil nggak pernah dipakai. Nah, cuman kalau untuk kilometer segitu kan ya, kalau mobil seperti ini sempat mati nggak kilometernya gitu. Iya, betul. Ya, yang jelas patokannya nggak usah kilometer dulu lah. Paling tidak kalau mobil-mobil tua seperti ini patokannya paling nggak kondisi aja, gitu ya. Yep. Nah, sepakatkan patokannya kondisi. Makanya untuk mobil tua sendiri tahun itu nggak terlalu menentukan harga. Bisa jadi 97 sama tahun 90 lebih mahalan 90. Karena mobil tua seperti ini kan kita lihatnya kondisi gitu kan. Nah, kalau untuk unit ini sebenarnya masih rapi. Ya, nanti kita lihat talang-talangnya, karena ini mobil bertalang seperti ini kan talang wajib kita cek ya. Iya, wajib kita cek. Cuman sebelumnya memang kita ketok-ketok dulu untuk pintu. Jadi pintu masih rapi, tapi kalau kita ketok pun ya ngaleng dia. Ini pintunya masih ngaleng. Batok depan pun masih ngaleng. Sampai ke yang sebelah kiri ini pun masih ngaleng kondisinya. Jadi ini kondisi depan, totok sama pintu kanan kiri itu masih ngaleng. Karena karoseri sendiri kan yang bawaan dari pabrikan itu kan cuma depan doang. Nah, karoseri cuma garap belakangnya aja. Oh, itu, separuh ke belakang ya? Ya, karoseri itu cuma garap belakangnya aja. Nah, pintu belakang sampai ke atap sampai ke belakang gitu. Makanya rata-rata depannya yang ngaleng seperti ini, belakangnya pasti isi karena ini udah karoseri gitu. Jadi udah bawaannya karoseri, udah isi debu. Cuman untuk catnya tetap ini catnya masih bagus. Cuman ya bukan ori lah. Kalau dilihat sih, kalau depan ini masih ori nih kayak gini. Depan ini masih ori, masih bagus. Tapi sebagian emang udah sepet-sepet, terus kemudian beberapa bagian nih. Kalau talang
talang bagian depan. Nah, talang bagian depan masih cukup rapi, masih ada nitiknya seperti ini. Nah, sampai ke belakang. Belakangnya masih rapi. Kalau untuk talang masih rapi seperti ini, masih lempeng, masih rapi, masih bagus. Cuman area sini ada apa ya? Bekas garapan. Nah, dempul ngelupas seperti ini. Ya, ini untuk talang kondisinya seperti ini. Kalau untuk celah-celah pintu ini masih bagus. Kalau celah pintu bagian bawah ini masih cukup rapi juga. Bempernya bagus. Bempernya masih ngaleng. Terus grillnya masih bagus juga, nggak ada yang patah. Nah, kalau untuk lampunya ini nggak pakai Stanley sih, ini pakai autopal. Yang kiri, yang kanan, yang kanan pakai Stanley, gitu. Yang kanan masih Stanley, yang kirinya bukan. Nah, ini carry 1097 tahunnya. Kalau talangnya sebelah kiri kondisi seperti itu, yang sebelah kanan ini nitiknya kelihatan. Yang kanan nitiknya kelihatan bagus. Oh, iya. Sambungan-sambungan ini juga masih bagus sampai ke bagian belakang. Nah, kalau dibilang sih ori itu enggak, tapi rapi gitu. Ya, Ya cukupan lah. Kalau unitnya ini cukupan. Cuman kalau mobilnya dilihat secara keseluruhan seger aja sih. Ya. Ya, ini mobil masih rapi, cukupan lah untuk tahun 97. Bukan apa namanya istilah, bukan kolektor punya. Kalau kolektor punya itu ya jelas mintanya yang bagus banget lah. Kalau ini menurut saya cukupan karena bodi, ya namanya bodi karoseri pasti belakangnya ya tetap ada isinya seperti ini sampai ke bagian pintu belakang gitu ya. Nah, ini ada minusnya, ini lampu belakangnya ini belum dibelikan katanya. Nah, lampunya ini belum dibelikan. Sebenarnya ya ini beli sih gampang ya, karena untuk yang spare part mobil seperti ini tuh banyak banget. Oh iya, nggak usah khawatir ya? Ya, nggak usah khawatir. Dari lampu-lampu kayak gini enteng lah. Gitu. Nah, untuk bumper belakang ini masih ada tulisan ininya loh, Sibat. Nah, ini bawaan dari aslinya catnya, jadi ini masih asli, masih kelihatan. Nah, sekarang kita cek untuk interior. Oke, untuk interior bagian belakang ya ini lantainya masih utuh ya. Lantainya masih utuh, masih bagus, nggak keropos, aman ya. Terus kemudian untuk pilar-pilar seperti ini juga masih cukup aman, cukup rapi. Kalau door trim belakang ini udah di red trim, bukan aslinya. Tapi rapi. Ini, ya, tapi ini masih rapi. Jok-jok juga udah dibalut semuanya, warnanya serupa seperti ini. Nah, ini kalau plafon kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nah, plafonnya ini masih rapi, bersih juga dari belakang sampai depan. Oh, iya. Utuh, kayaknya nggak ada yang sobek, ya. Nggak ada yang sobek, nggak ada yang turun gitu. Jadi kilometer 33.000 ya mungkin saja benar, Mungkin saja ya. nah, tapi semuanya kita lihat kondisi lagi, kita balik lagi. Nah, kita cek juga untuk yang bagian tengah. Oh ya, tadi itu joknya kan biasanya masih ada badapan ya. Oh iya. Nah, kalau ini udah ngadep ke depan semua. Berarti udah dimodif ke depan semua? Nah, udah dimodif menghadap depan. Jadi kalau kayak apa namanya, kayak Futura itu udah tipenya GRV. Nah, kalau GRV udah ada depan semua, joknya udah captain seat juga. Wih. Kalau joknya udah captain seat kayak gini, jadi bisa lewat terus ke belakang. Nah, ini ada tambahan extra seater. Ya, jadi ada tambahannya ini buat anak-anak ya mungkin ya gitu. Cuman joknya sih overall rapi lah. Joknya rapi, bersih juga. Tengah, belakang, depan juga rapi. Nah, oke, untuk pintu-pintu door trim seperti ini juga rapi. Yang jelas ini udah mobil udah catnya udah 2 kali lah kalau untuk yang belakang. Kalau depan itu masih ngaleng. Nah, untuk depan kita cek juga depannya ya. Joknya rapi juga untuk bagian depan seperti ini. Nah, setirnya kalau nggak salah ini pakai Futura. Oh iya. Ya, setirnya udah ganti pakai Futura. Kalau untuk dashboard ini masih rapi, masih kenceng juga, masih bagus. Jadi nggak ada patah. Biasanya kalau yang door trim kalau dashboard mobil tua seperti ini kan biasanya bercaknya banyak ya. Ini bersih, seger gitu ya. Atau mungkin udah di salon mungkin sebelumnya. Nah, kita cek juga untuk lantai-lantai dulu. Oke. Nah, lantai depan kondisinya seperti ini. Nah, ini agak basah, ini bisa biang-biang keropos gitu ya. Nah, cuman rapi, siluran depan juga masih ada tuh, masih bagus. Kondisinya ngaleng juga bagian dalam kayak gini. Nah,
Kita temuin untuk selebornya rapi kayak gini. Ini masih bagus, masih rapi selebor. Cuman ada minus ini nih. Ini PR. Oh iya. Nah, ini PR harus diperbaiki. Ya harus ditambal untuk selebor ini. Ini kalau ketemu tukang las yang apa namanya? Profesional. Ya, biasa garap ini bisa ketemunya bisa rapi. Gitu ya. Oke. Untuk pintu-pintu memang sileran masih ada ini. Pintu bagian depan silerannya kiri masih ada utuh. Cuman yang keropos ini aja. Coba kita cek untuk yang sebelah kanan. Oke. Kalau ban sih otomatis ini keempat-empatnya masih tebel-tebel loh. Ya, ya. itu empat-empatnya masih tebel. Masih oke punya. Pakai lah ya. Ya, kalau lantai-lantai aman, gak ada keropos. Satu aja itu yang bagian selebor kiri gitu ya. Nah, kalau untuk bagian yang sebelah kanan, bagus juga tuh. Aman. Nah, silerannya juga masih utuh itu. Ya, kelihatan. Masih bagus, kelihatan. Ini pakai pelingkut untuk bagian bawah. Rawan ini keropos kalau basah-basah kayak gini nggak dikeringin dulu gitu ya. Nah, terus selebor ini rapi bagian sini. Nah, bagian sini masih rapi juga, aman, nggak ada keropos. Berarti PR-nya itu aja ya tadi yang keropos bagian kiri ya. Ya, kiri. Kalau las nitiknya ini masih kelihatan. Atas bawah tadi kelihatan ya. Bagian sini. Nah, cuman untuk bagian belakang emang ini karoseri jadi ya kondisinya seperti inilah. Masih cukup rapi. Siler jadi, aman. Ya. Oh iya, siler. Silerannya ini masih kelihatan, masih bagus juga. Utuh ya. Nah, sileran pintu masih utuh, door trimnya juga masih utuh. Oke. Lanjut kita test drive dulu. Oke, Kita pakai dulu mobil ini ke ya muter lah. Kita coba cek kondisinya bagaimana biar teman-teman juga nggak penasaran gitu. Cuman sebenarnya ini yang punya itu ada apa namanya Zebra. Ini ada Daihatsu Zebra. Ini yang body tag gitu. Iya, tapi itu kupu-kupu ini. Ya, ini yang body tag pintunya kupu-kupu kanan kiri. Terus ini tahunnya 94. Nanti kita tanyain, ini dijual juga apa enggak? Gitu ya. Kalau memang dijual kita review next lagi. Ya, kita tayangin. Ini agak pelak sini nggak kelihatan. Ya, cuman untuk saat ini kita yang carry 10. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become. Kita coba mobil ini bawa jalan, kita bawa muter-muter biar nanti teman-teman nggak penasaran ya masalah kondisi dari kaki-kaki gitu. Kalau untuk kaki-kaki sejauh ini anteng lur, jadi kaki-kakinya ini masih aman, dia nggak bunyi gelodak-gelodak, itu aman, masih enak gitu. Terus setirnya nggak speleng loh. Ya. Ya, kalau carry biasanya kan ketemu kita setirnya agak speleng. Kalau ini nggak speleng sama sekali. Ini kita lewat jalan desa-desa, emang yang jalannya agak keriting gitu biar ketahuan kalau namanya kaki-kaki udah haus harus ganti, itu pasti ya udah bunyi geluduk gitu ya. Gitu. Cuman apa ini? Kopling aja agak keras dikit gitu. Koplingnya ya? Ya, perlu diakali. Ya, tuasnya perlu ditambah kayak punya kita itu. Oh iya. Ya, biasanya wajib pakai produk kita ini. wajib pakai produk. Nah, coba. Ini speedometer hidup. Speedometernya hidup. Kemudian apa namanya? Temperatur aktif, terus indikator bensin juga aktif. Wah, ini tengah sawah, kita coba kecepatan. Ini masih anteng ya, ada geluduk-geluduk. Oke bang, gitu ya. Kita buka ini untuk mesinnya, carry 10 alias 1000 cc. Kondisi mesin sebenarnya ini kering, Cuman agak kotor gitu. Kalau rembes-rembes sih ini nggak ada lur, nggak ada. Ya ini kotor aja sih, kotor, perlu dibersihkan. Kalau rembes-rembes biasanya biasanya di bawah packing diesel gitu ada gitu. Kalau nggak di bawah di kolong karter itu ya netes gitu. Terus yang sering terjadi kalau carry seperti ini itu biasanya di silker as itu biasanya bocor daerah situ. Cuman ini ya ini aman, silker asnya aman, terus daerah sini juga aman. Nah, sekarang kita coba cek untuk oli mesin. Cuman oli mesin kalau untuk carry 1000 emang nanti saya masukin sticknya yang agak susah. Ini nyopotnya gampang. Masuknya bukan susah.
nyelesep ya, tempatnya nggak mudah dicari. Wah, ini panas lur, panas. Tapi ini intinya olinya aman ya, kuning keemasan. Warna oli aman, mesin nggak rembes. Kita dengerin suaranya aja. Saya starter tanpa ngegas. Halus ini. Nah kan, kalau kayak 1.0 kayak gini ya, saya percaya suaranya bisa halus banget kayak gini gitu. Jadi nggak ada suara gembreng-seng gitu kayak apa namanya mobil sekarang kan gitu ya. Nah ini halus, saya yakin ini mesinnya sehat lur. Ya. Mesinnya sehat, tadi tarikannya juga enak, suaranya juga enak, suara mesin raungannya coba kita geber aja. Udah jelas nih, ini mesinnya enak lah, mantep lah. empuk ya. mesinnya enak lah, mesinnya normal gitu. Tinggal satu lagi loh, apa namanya, cek knalpot. Oke. Coba ada asap putih nggak gitu? Yuk gas. Aman. Aman ya? Aman. Nggak ada ngasep. Gak ada. Sekalipun tahunnya 97, 1000 cc, dia mesinnya enak didengar. Asapnya juga nggak ada asap putih gitu ya. Jadi mobil ini insya Allah mesin dalam kondisi bagus, tarikannya enak, kosneleng juga enak, kardan nggak dengung. Terus ya kalau masalah bodi sedengan sih menurut saya, tapi rapi gitu. Ini mobil sedengan cuman rapi. Kalau bagian depan sih oke banget. Karena namanya karoseri biasanya depannya ngaleng, dan ini masih ngaleng. Dari depan, kanan, kiri, pintu karena bawaan dari pabrikannya itu masih ngaleng. Kalau belakangnya ini karoseri ya tetap wajib ada isi dempulnya, karena dari karoseri bukan dari full brush body pabrikan kayak Carry Futura gitu ya. Nah, mungkin itu aja yang saya sampaikan hari ini. Kalau misal ada yang belum saya review hari ini atau mungkin terlewat, enaknya langsung telepon aja via WhatsApp ya, yang kita cantumkan di deskripsi. Jadi tanya-tanya tentang unit ini bagaimana, plus minusnya apa aja, mungkin lebih jelas bisa lewat telepon. Kalau saat ini saya terangkan ada yang terlewat, mungkin ada teman-teman ada yang kurang puas, oh ini kurang ngesutnya kurang lama dan sebagainya, atau ada yang lupa saya yang ngesut gitu ya. Nah, mungkin itu aja dari kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.